Kalau kita bicara soal kesetiaan, lihatlah angsa. Mereka memilih pasangan sekali seumur hidup. Kalau pasangannya mati, mereka akan berkabung cukup lama sebelum memilih pasangan baru. Mereka menjaga telur dan anak-anaknya bersama-sama, saling bergantian. Saat terbang membentuk formasi V, mereka berganti posisi pemimpin untuk saling menghemat energi. Mereka mengajarkan kita tentang kerjasama dan komitmen. Ada juga cerita tentang gajah, mereka punya ingatan yang sangat kuat. Bisa mengingat lokasi sumber air yang pernah mereka kunjungi bertahun-tahun lalu. Bahkan mengenali wajah gajah lain setelah puluhan tahun tidak bertemu. Yang paling mengharukan saat ada anggota keluarga yang meninggal, mereka akan berkumpul, menyentuh tulang belulangnya dengan belalai, dan seolah-olah melakukan ritual perpisahan. Mereka punya kehidupan emosional yang dalam. Di laut, lumba-lumba punya cara berkomunikasi yang canggih. Setiap lumba-lumba punya nama sendiri, siulan khusus yang unik seperti tanda panggil. Mereka memanggil satu sama lain dengan nama ini. Mereka juga bisa mengenali diri sendiri di cermin, tanda bahwa mereka sadar akan keberadaan dirinya sendiri. Saat ada yang sakit atau terluka, lumba-lumba lain akan membantunya tetap mengapung ke permukaan untuk bernapas. Mereka adalah makhluk sosial yang penuh empati. Jangan lupa dengan simpanse, mereka menggunakan alat dengan kreatif. Ada yang menggunakan batu untuk memecahkan kacang, menggunakan ranting untuk memancing semut, bahkan menggunakan daun sebagai spons untuk minum air. Mereka belajar keterampilan ini dengan meniru yang lebih tua, dan budaya ini berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Mereka mengajarkan kita bahwa budaya bukan hanya milik manusia. Ada juga serangga yang luar biasa, lebah. Untuk membuat satu sendok madu, lebah harus mengunjungi ribuan bunga. Mereka bekerja tanpa henti dan sistem komunikasinya sangat efisien. Saat menemukan sumber makanan baru, mereka akan kembali ke sarang dan menari dengan gerakan khusus yang memberitahu arah dan jarak lokasi bunga tersebut. Semua kerja keras ini untuk kelangsungan koloni mereka. Di tempat yang dingin, beruang kutub bertahan hidup dengan cara yang mengagumkan. Lapisan lemaknya yang tebal dan bulunya yang padat melindunginya dari suhu beku. Saat berenang, bulunya yang tampak putih sebenarnya transparan, dan kulitnya hitam untuk menyerap panas matahari. Mereka adalah perenang ulung yang bisa berenang puluhan kilometer tanpa henti. Sayangnya, perubahan iklim mengancam tempat tinggal mereka. Kita juga punya cerita tentang paus biru. Hewan terbesar yang pernah hidup di bumi ini memiliki jantung sebesar mobil kecil, dan pembuluh darahnya begitu besar sampai manusia bisa berenang di dalamnya. Suaranya yang bergema di seluruh samudera bisa terdengar oleh paus lain yang berjarak ratusan kilometer. Meski besar, makanannya hanya krill, hewan kecil seperti udang. Lalu ada migrasi kupu-kupu raja yang luar biasa. Setiap tahun, kupu-kupu ini terbang ribuan kilometer dari Amerika Utara ke Meksiko. Yang menakjubkan, perjalanan ini membutuhkan 4 generasi kupu-kupu. Kupu-kupu yang tiba di tujuan bukanlah kupu-kupu yang memulai perjalanan, melainkan keturunan mereka. Tapi mereka tetap tahu jalan yang harus ditempuh, seolah ada peta yang diturunkan dalam gen mereka. Dan yang terakhir, anjing. Mereka telah hidup bersama manusia selama ribuan tahun. Mereka bisa memahami kata-kata kita, membaca emosi dari ekspresi wajah kita, dan bahkan mencium penyakit seperti kanker atau kadar gula darah yang rendah. Kesetiaan dan kemampuan mereka untuk memahami manusia membuat mereka sahabat terbaik kita. Setiap hewan punya cerita sendiri. Mereka punya cara bertahan hidup, cara berkomunikasi, cara membesarkan anak, dan cara berinteraksi dengan dunia. Mereka mengingatkan kita bahwa bumi ini tidak hanya milik manusia, tapi milik semua makhluk hidup. Dan dengan mempelajari mereka, kita bisa belajar tentang kehidupan, tentang ketahanan, tentang kerjasama, dan tentang keindahan alam yang begitu beragam. Lihatlah hewan di sekitar kita, burung yang berkicau di pagi hari, kucing yang bermain di halaman, bahkan serangga yang bekerja tanpa henti. Mereka semua adalah bagian dari keajaiban dunia yang sering kita lupakan karena sibuk dengan urusan kita sendiri. Mungkin dengan lebih memperhatikan mereka, kita bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih sabar, lebih setia, lebih kerjasama, dan lebih menghargai kehidupan dalam segala bentuknya.